Terusin ya, Tung. Heeh. Nah, di halaman ini, buku ini menceritakan tentang pembangunan Ka'bah. Heeh. Bacain. Ya, dibacain. Ka'bah berdiri di kota Mekah, tepatnya Saudi Arabia. Ka'bah adalah kiblat seluruh kaum muslimin di dunia, yang menjadi simbol kesatuan, nggak usah deket-deket, yang menjadi simbol kesatuan bahwa ikatan tauhid dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca sendiri deh. Enggak. Oke. Selain itu, Ka'bah adalah bangunan pertama di bumi. Serius? Iya. Hal ini dijelaskan dan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat sebuah firman-Nya dalam Quran surah Al-Imran ayat ketiga. Artinya? Kakak bacain artinya. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah di kota Makkah. Tung, udah banyak orang itu. Wah? Iya, kan udah mulai. Ya, udah mulai, kenapa kamu nggak ngomong dari tadi? Nanti kakak berhenti bacainnya. Iya, salam. Ya Allah. Ya, sapa dulu. Enggak. Bacain. Enggak, kita harus sapa dulu. Teman-teman semuanya. Kakak. Shh. Kita harus menyapa mereka semua karena mereka juga, para pemirsa dimanapun berada, juga sedang menanti kehadiran kita berdua, Tung. Maafin aku ya. Ya Allah. Ya Allah. Maafin aku ya. Aku juga ya. Tutung jadi anak baik sekarang. Enggak. Anak apa? Anak monyet katanya. Baik, kita mulai. Kita sapa teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar lengkap dong. Pemirsa dimanapun berada, kembali lagi bersama Kak Iman dan aku, manusia yang Allah ciptakan dengan sempurna. Ini makhluk yang Allah ciptakan. Aku boneka. Ya, boneka sejenis monyet yang tidak disempurnakan oleh Allah ciptakan, karena nggak dikasih akal pikiran. Manusia nih dikasih akal pikiran. Nggak disuruh sholat. Iya, manusia nggak disuruh sholat, nggak disuruh puasa, nggak disuruh ngaji. Udah, baik teman-teman semuanya, ahlan wa sahlan semuanya. Alhamdulillah akhirnya tiba kita di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. Iya. Nah teman-teman, alhamdulillah ya, bulan ini kita masih dikasih kesempatan untuk bisa menikmati. Iya, makanya Tutung pagi tadi, dari mulai pagi minta dibacain buku, katanya ngabuburit. Teman-teman tahu nggak ngabuburit apa? Aku tahu. Apa? Nunggu waktu berbuka puasa. Nah, menunggu waktu berbuka puasa. Buka puasa kapan? Nanti ketika jam 12. Jam 12. Masa buka puasa jam 12? Iya, enggak. Buka puasa itu nanti ketika sholat maghrib masuk. Alhamdulillah ya, benar-benar bersyukur Allah masih kasih kesempatan kita semuanya bisa menikmati aroma indahnya bulan yang dinanti oleh umat Islam seluruh dunia. Kenapa? Kenapa? Karena bulan ini adalah bulan 1000 berkah. Serius? Iya, di bulan ini siapapun yang beribadah, berbuat baik secara ikhlas, sungguh-sungguh, dengan tulus diniatkan karena Allah, maka pahalanya dilipat gandakan jadi 2, bukan, jadi 3, bukan, menjadi 7. Ya, 7, tapi 700 kali lipat. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Serius, Kak? Iya, 700 kali lipat Tutung. Ketika Tutung berbuat baik di bulan suci Ramadan. Ya Allah, enak betul.
Ya, dan di bulan ini juga kita akan mendapatkan pengampunan dosa ketika kita meminta ampun kepada Allah dengan memperbanyak Makan nasi. bulan puasa, makan nasi, memperbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah. Maka seluruh dosa-dosa kita di masa lalu akan Allah ampuni. Jie, jie, jie. Kawan-kawan, Kak Iman kayak Ustadz sekarang. Ngaco. Bukan, ini kebetulan kita lagi berdua, jadi kita menjelaskannya lebih serius, dan teman-teman di sana juga, pemirsa di sana juga menyikapinya, mendengarkannya serius, karena kita bukan cerita kaleng-kaleng. Oh iya? Iya, jangan panggil aku Ustadz, Siapa? tetap Kak Ikan. Iman. Ikan. Iman. Ya, Iman. Hai, tutup. Ikut-ikut aja. Jie, makanya jadi monyet, jangan jadi kucing. Jangan ngalingin. Ya Allah. Kita lanjutkan. Bulan penuh keberkahan ini, siapapun yang melakukan kebaikan, Allah lipat gandakan. Banyak loh tung ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan puasa itu. Mau tahu? Pertama, jelas kita menahan lapar. Nahan lapar. Menahan lapar. Yang kedua, sudah jelas kita melakukan sholat tarawih setiap malam. Wah, aku enggak. Iya, kamu monyet. Monyet nggak sholat tarawih. Puasa aja enggak. Oh ya, puasa aja enggak. Tapi anak-anak di rumah, teman-teman Kak Iman di rumah, adik-adik di rumah, ya bunda pasti puasa, kecuali dia berhalangan. Itu aja yang sudah jelas. Lalu ibadah-ibadah biasa, rutinitas harian, mengaji, lalu bersedekah. Ini Allah lipat gandakan semuanya, yang di bulan-bulan biasa pahalanya tidak Allah lipat gandakan. Nah teman-teman, ternyata di bulan suci Ramadan juga terbuka luas sekali yang disebut pintu surga. Dibukanya pintu surga. Kalau kita meninggal Meninggal di bulan puasa, apalagi kita sedang menjalankan ibadah puasa, pintu surga langsung terbuka tuh. wow, enak betul. Tetapi ada sesuatu yang lebih keren lagi. Keren. Iya, lebih keren lagi adalah ternyata di bulan suci Ramadan juga ditutupnya pintu neraka. Ih, takut. Kamu nggak bakal masuk neraka. Enggak. Masuk tas. Apa? Enggak. Masuk tas. Enggak. Masya Allah. Nah, maka bulan puasa menahan hawa nafsu. Yang paling penting adalah tidak makan, tidak minum, tidak bicara kotor, tidak bicara kasar, tidak bicara yang membuat orang lain tersinggung. Tahan semuanya. Bukan cuma tahan Makan. bukan cuma tahan makan, bukan cuma tahan minum, bukan cuma tahan minum, tapi juga menahan tadi. Mengejek orang. Nggak boleh, Menghina orang. nggak boleh. Meninggalkan sholat. Yo, jangan kan bulan puasa, hari-hari biasa aja nggak boleh ninggalin sholat, kecuali Monyet. mereka yang sedang berhalangan, boleh mereka nggak sholat. Adakah yang boleh nggak sholat? Ada, malah kalau dia sholat dia dosa. Serius? Iya. Siapa dia? Adalah ibu-ibu yang sedang, perempuan yang sedang berhalangan, sedang haid, atau sedang nipas yang baru saja melahirkan. Oh, Paham? Nah, ada lagi orang yang boleh nggak sholat dan nggak puasa. Ya, orang yang gila. orang yang gila. Iya, orang gila boleh nggak sholat. Karena sholat dia nggak hilang pikiran, hilang ingatan, dan lain-lain. Ada lagi
Siapa lagi? Belum balik. Dia belum balik. Boleh tuh dia nggak puasa. Boleh dia nggak sholat. Karena belum dihitung amal ibadahnya, Tutung. Tutung, tadi orang gila boleh nggak puasa. Boleh nggak sholat. Heeh. Boleh dia tidak beribadah yang lain. Heeh. Nah, Tutung termasuk orang apa? Orang Orang apa? ganteng. Bukan. Mana ada ganteng begini. Nih, ganteng. Lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Ganteng. Iya. Kok terpaksa bilang iyahnya? Iya, iya. Ganteng. Sesungguhnya sih enggak ya. Sesungguhnya sih enggak. Oke, ini orang, ini juga orang. Orang utan. Orang utan. Ada yang menarik, teman-teman. Kalau kita tiba-tiba batal puasanya dalam bulan penuh keberkahan ini, apa coba yang dilakukan? Batal karena ada uzur terpaksa. Contohnya yang haid tadi. Yang haid, yang Nifas. mereka wajib mengganti puasanya. Bekerja keras. Yang bekerja keras dan dia terpaksa harus batal puasa gitu. Iya, Kakak. Karena kalau dia tidak batal puasa, dia mati. Mati? Contohnya apa sih bekerja keras itu sehingga dia harus membatalkan puasa? Contohnya apa? Nggak tahu aku. Contohnya apa? Nggak tahu aku. Kenapa? Kakak. Kenapa itu kameramen nunjuk-nunjuk terus? Oh, bocor. Ada yang bocor. Nggak apa-apa. Ada yang lewat nggak apa-apa. Ya. Bekerja di bulan puasa kalau diniatkan ibadah itu malah keren. Puasa diniatkan ibadah, bekerja di bulan puasa diniatkan ibadah malah keren. Serius? Iya, karena niatnya itu juga sudah pahala. Bayangin, ibadah lu bekerja itu memberi nafkah, mencari rezeki dan lain-lain. Nah, begitu teman-teman. Baca lagi tuh. Baca lagi. Udah, kakak capek. Kenapa? Kenapa Kayum? Kenapa? Ya Allah, itu bocor ngapain pada lewat-lewat? Bocor tuh, cut. Jangan. Siapa? Sini. Wah. Sini. Mau pada kemana? Ngarit, Bah. Hah? Ngarit. Mau pada ngarit? Ya. Mereka mau pada ngarit, teman-teman. Coba, ini apaan ini? Masa dia bawa minuman? Kenapa bawa minuman? Hah? Takut haus? Ya. Sekarang kan bulan puasa. Nah, ya Allah. Ya Allah. Kalian batal. Diandra batal, tak? Haris batal? Ya, udah batal belum? Belum. Iya salah. Gini, kalau nanti ketika kalian ngarit haus, ya ngaritnya pilih waktu. Tengah hari begini masih panas ngarit, ya itu namanya bunuh diri. Ngarit nunggu waktu reda. Ya udah, Abah ikut ngarit, tapi nanti nunggu matahari agak turun sedikit, Abah ikut ngarit, oke? Oke ya, Abah. Ini jangan dibawa malu-maluin. Baru kita cerita ya, Tung. Masa cuma ngarit aja batal puasa? Dah, ini simpan. Tunggu Abah, nanti Abah ganti baju dulu, ya. Ya, Bah. Abah, baju kalian keren sih, baju. Wah, ternyata ini adalah baju seragam anak-anak Kaiman spesial yang hobinya melihara Monyet. bukan melihara domba. Alhamdulillah di rumah ceria ini teman-teman kita itu punya banyak hobi. Ini malah Kaiman pegang. Punya banyak hobi. Salah satunya adalah melihara domba, kelinci dan lain-lain. Nah, yang menarik nih, teman-teman nanti juga di bulan puasa, masih di bulan ini, teman-teman boleh loh
buka puasa di rumah kita ya, boleh nggak? Boleh. Kasih tahu dong. Yuk buka puasa di rumah aku yuk. Yo, buka puasa di rumah aku yuk. Buka puasa di rumah aku yuk gitu. Oke, Abah ganti baju dulu. Aku ikut nggak? Nggak, Tutung diam di sini. Heeh. Nanti Tutung puasanya batal. Kan aku nggak puasa. Heeh. Ya sudah, pokoknya kamu di rumah. Kita mau ngarit. Nanti kalau waktu ngarit ada macan lo. Serius? Iya, dimakan macan lo. Serius? Iya. Kakak bohong. Puasa batal. Oh ya, enggak. Ada macan, tapi di buku cerita. Oke, tunggu teman-teman. Kita ganti baju dulu. Yuk, ganti baju lah. Aduh. Yuk, aduh. Tutung, ayo. Ayo. Tunggu, kita ke kanan. Ya. Yuk, sini. Wah, kita ganti baju. Ayo cepetan. Udah. Bayarnya berapa? 21. Baru satu. Yang lain nggak ada lagi yang akhirnya. Gak ada. Ada berapa sih kamunya? Ada 4. 4 ya? Ya. Cowoknya 1 ya? Heeh. Oh, ceweknya 3 ya? Iya. Kita kawinin lagi mau gak? Ayo mau. Ya. Kawinin sama yang mana ya? Punya kamu atau punya siapa? Punya abah atau punya Diandra? Ya denda aja. Punya Diandra? Ya. Oh iya, kita kawinin yang punya Diandra ya? Terus kita sambil mandiin ya? Ya. Mandiin kambing terus kita ngarit lagi ya? Ya. Ki, karung udah dibawa belum? Udah. Sekarang udah ada. Jangan bawa botol minum lagi. Oh iya ya? Nanti maluin. Iya. Maluin. Puasa ya? Iya. Oh. Ini Iris, tapi buat Ya. abah aja ya? Ya. Ya. Tapi tetap aja. Puasanya. Ini lihat. Sama dong? Wah. Yang pakai baju adalah domba. Udah bawa arit belum? Udah. Karung? Karung udah. Wah, pakai sepatu bot apa? Nggak ada ini sepatu botnya, nggak apa-apa lah ya. Pakai apa? Pakai topi. Oh iya. Panasan. Biar nggak kepanasan, ntar puasa batal lagi. Oke. Siang-siang makan berkat. Mari kita berangkat. Ngare. Oke, lagu petani dong. Aku anak domba. Aku anak domba. Ya Allah. Nah, biasa ngarit di mana? Bawah. Di sana bawah sana. Sono. Terus ngapain kita ke sini? Gimana? Jenis-jenis rumput yang paling disenengin domba yang kayak apa sih? Rumput putih. Rumput putih. Iya. Waduh, glowing rumputnya teman-teman. Rumputnya pakai skincare. Rumput putih. Rumput apa aja sih, Ki? Rumput liar ada juga. Rumput liar. Rumput liar yang sejenis apa? Sejenis kayak rumput babadotan. Bambaran. Sebelah situ ada nggak rumput yang bisa? Coba ambil sedikit. Bawa sini. Dikit. Babandotan. Iya, babadotan. Oh, bandot ya, bandot. Mana? Nah, ini domba seneng banget. Iya, Seneng. Oke, kita cari yang begini sekarang. Berangkat. Tapi katanya di sono. Hari itu berapa kali ngarit? Itu ada yang beli. Udah ada yang beli. Itu aku bawa singkong. Pagi, siang, Makan sore. pagi, makan siang, makan sore. 3 kali sama malam. Jangan tungguin pujan. Bulan puasa dimakan juga, Ki. Ini Hah? bang. Bulan Bangnya puasa di depan. Bulan puasa makan juga. Wah, tuh kelihatan tuh banyak tuh Ini rumputnya bangnya tuh. di depan. Nah, ayo kita turun. Nah teman-teman, ini bagian belakang rumah ceria ya. Kalau mereka sih yang punya tugas ngarit, punya waktu untuk keluar. Dan nah, di simpang-simpang antara perumahan dan sawah-sawah kayak gini banyak nih rumput-rumput, ya kan bro? Ya. Iya. Dan domba itu, kambing itu ternyata waktu Rasulullah kecil
itu juga beliau termasuk mencari menggembala. Menggembala itu nggak seperti kita ya. Menggembala itu kambingnya dibawa pergi ke padang rumput gitu, terus makan. Jadi kalau kita kan sekarang orang baik nih. Kambing, nggak usah capek-capek, biar aku saja yang mencarinya. Mencari makan sendiri berat, biar Dilan yang mencarinya. Oke bro, kita lanjut sana yuk. Wah, tuh sebelah situ tuh banyak tuh rumputnya tuh. Oh, sebelah situ. Jadi kalian biasa tuh nyari sebelah situ? Iya. Ih, tempat kayak begini, kalian nggak takut ular gitu? Enggak. Puasa nih sekarang nih, tantangannya agak berat banget nih. Pasti haus kan tantangannya kan? Awas kejedot. Ini tempat paling disenengin tutung teman-teman. Lewatin nih. Lewatin. Oke. Di situ di bawah rumah pohon. Istirahat sini kita. Nah, sini nih kita duduk nih, lumayan adem. Perasaan kayak, weh, makasih. Ini rumput untung kosong karung yang ini. Serasa kayak petani di desa. Serasa kayak petani di desa, ya Allah. Teman-teman, alhamdulillah. Panas? Panas wah. Nah, begitu. Jadi, kalau kita di bulan puasa seperti ini, kita harus menjaga performa stamina kita. Jangan dipaksa. Istirahat dulu. Jangan dipaksain. Nanti akhirnya kita bisa mengkambing hitamkan pekerjaan kita untuk berhenti berpuasa. Padahal puasa itu sehat buat tubuh kita, nak. Kenapa? Karena dalam beberapa penelitian nih kesehatan, perut kita istirahat, lambung istirahat, nggak capek kan, dia kerja terus tuh kayak mesin. Sedih ngantuk. Nah pemirsa, sambil istirahat habis ngarit, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Tadi udah kita bahas tentang niat ya. Niatnya niat untuk ibadah, niatnya niat untuk bekerja karena Allah. Dan dalam bekerja di bulan puasa itu kita harus pegang amanah yang kuat, Kak. Ya, nggak boleh curang, nggak boleh membohongi orang lain dalam bekerja. Kira-kira pekerjaan apa sih? Kira-kira yang tahu nggak pekerjaan apa yang kira-kira bikin batal puasa? Ngangkat hebel. Wow, pekerja bangunan tuh, teman-teman, pekerja keras. Apalagi yang kira-kira membatalkan puasa? Berkebun dan bertani. Apalagi? Ini Beternak. pabrik. Oh, kerja di pabrik, di perusahaan besar ya, yang menyebabkan kita punya intensitas waktu, rutinitas. Sebetulnya bisa disiasati, Faris. Kayak kita nih sekarang kan mensiasati. Begitu capek, lelah, istirahat. Begitu panas, kita cari tempat yang teduh seperti sekarang. Nah, dalam bekerja tadi yang kedua, setelah kita niat, yang kedua amanah. Nggak boleh bohong. Lagi bekerja, udah puasa, lapar, berbohong pula. Nggak dapat apa-apa teman-teman tuh. Pahala kita hilang karena kita dalam berpuasa, bekerja terus berbohong. Nggak boleh lah, nggak boleh. Lalu yang ketiga, Faris dan Diandra juga Uki. Ini Uki nih namanya nih. Uki dari Bandung. Diandra dari Tangerang.
Faris dari Pangandaran. Yang berikutnya kita harus seimbang antara bekerja dan ibadah kepada Allah, karena bekerja itu kan ghairu makhdoh ya. Bekerja itu adalah urusan kita dengan manusia, sesama manusia. Jangan sampai akhirnya pekerjaan kita yang dari manusia bersama manusia mengalahkan urusan kita antara kita sama Allah. Waktu sholat berhenti, ngarit terus. Wah, yang kenyang kambing kita item. Kita ngarit terus buat kambing, kitanya puasa. Terus kambing makan, kerkus, enak betul kambingnya makan. Terus kambing bilang, "Weh, salahnya jadi manusia, ini jadi kambing." Nah, itu harus seimbang teman-teman. Mana hubungan kita sesama manusia dalam bekerja dan hubungan kita dengan Allah. Di waktu-waktu salat, di waktu kan ada istirahat makan tuh. Kan kita nggak makan, istirahatnya ngapain? Boleh ngaji, murojaah, di musola. Kalau kalian sekolah, ya di musola. Istirahat di ruang kelas yang sejuk, begitu. Dan terakhir, harus jaga stamina seperti sekarang nih. Urusan sama manusia sudah dijaga baik, nggak ngebohong, nggak berdusta, nggak nyakitin orang. Urusan sama Allah kita jaga, puasa nggak batal, udah kita jaga nih, sholat nggak putus, lagi bengong, uki, ngafalin Quran, murojaah, udah kita jaga. Terakhir kita jaga apa? Stamina. Jangan dipaksain. Kayak tadi panas, abah udah neduh di bawah pohon pisang, masih kepanasan. Ini lumayan nih agak teduh. Berteduh kita. Istirahat, jangan sampai stamina kita terkuras. Padahal maghrib masih lama, maghrib masih jauh. Kemarin kalian puasa tahun lalu batal nggak? Ada yang batal nggak? Nggak batal? Hebat teman-teman. Faris nggak batal. Diandra ada batal? Batal. Ada batal, sakit pasti. Iya. Oh iya, berapa kali? Aku. Oh. 4. 4 kali. Iya. Batal 4. Udah diganti belum? Udah. Oh udah, karena Diandra ini selalu rajin puasa sunnah. Hari apa aja, Ndra? Kamis sama Senin. Puasa hari Senin dan Kamis. Dan itu bisa diniatkan untuk mengganti puasa Ramadan. Uki ada batal puasa kemarin? Ada, berapa kali? 5. Sakit ya? Oh iya, tahun kemarin tuh kita diserbu sama wabah penyakit yang akhirnya beberapa anak-anak Kaiman di rumah ceria sakit. Jadi sakit. Ini kita sampai kapan ini? Sampai ntar ya. Sebentar lagi kalau udah agak sejuk kita ngarit lagi. Ya. Kalau udah agak sejuk kita ngarit lagi, terus baru kita kasih makan kambing. Ya Allah. Kemarin ada yang nanya, apakah kita melihara hewan dapat pahala? Dapat dong. Peternak begini ngasih makan kambing dapat pahalanya 2. Kok 2? Iya. Yang pertama pahala di dunia dalam bentuk tabungan. Wah, kalau kambingnya dijual, laku dong kita. Uang kita dapat. Yang berikutnya pahala di akhirat. Karena menjaga hewan, memelihara hewan dengan baik, dengan tidak menzolimi, tidak disiksa, ya kita dapat pahala tuh. Kita nggak menzolimi hewan. Hewan tuh kita kasih makan, walaupun dikurung. Terus, rata-rata kambingnya kalian bertiga dijual sama orang buat apa? Akikah. Buat akikah tuh. Jadi kalau ada pemirsa di rumah mau akikah, boleh beli kambing Faris? Boleh. Boleh beli kambing Diandra? Boleh. Kamu punya juga kambing? Oh, boleh. Dibeli akikah, beli kambing dari rumah ceria. Yang motong siapa? Uki bisa motong ya? Yang sering motong siapa? Iya, Kak Iman sering motong. Aiman sering motong. Terus yang mau akikah boleh nih. Beli kambingnya Faris, beli kambingnya, ya Allah berasa amat lemasnya di puasa. Beli kambingnya Diandra. Ntar kalau udah beli kambing Diandra, kita potong Diandra. Kambingnya yang dipotong. Itu juga kita memfasilitasi orang lain untuk melaksanakan perintah sunnah. Itu juga dapat pahala. Dapat pahala. Dombanya kan dibeli semua orang untuk akikah, ya. Nanti di hari raya Idul Kurban dipotong juga buat apa? Buat kurban, begitu.
Udah jam berapa nih? Udah sore belum sih? Matahari masih panas banget. Masih. Kambing udah teriak-teriak belum? Udah. Serius. Kita tidur dulu yuk. Yuk tiduran yuk. Nah, tiduran. Ntar pemirsa, ntar kalau udah agak mataharinya udah agak mendingan baru kita pulang ke kandang. Baru kita kasih makan kambingnya. Doa mau tidur, Allahumma lakasumtu. Kebalik. Kita kemarin udah belajar doa-doa tentang doa sahur. Niat sahur udah ya. Niat puasa udah ya, buka puasa udah ya. Ya sudah, sekarang kita niat tidur istirahat. Karena sambil nunggu daripada kita memaksakan diri ntar malah batal puasanya. Kambingnya aus. Iya. Aus. Iya, lebih aus kita. Kita puasa, Is. Iya. Kambingnya lapar. Lapar lah. Sama, kita juga lapar. Kita juga puasa ya, teman-teman. Tapi di sini kita melatih mempertahankan diri sehingga kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, hamba Allah yang mampu melewati ujian di bulan Ramadan. Kalian beres-beres dulu, kasih makan kambingnya, bersihin kandangnya. Wah, udah berisik itu kambing. Nanti Abah kesini lagi, Abah mau cerita ya tentang Rasulullah memelihara domba, memelihara kambing. Sambil nunggu waktu buka maghrib, waktu buka. Terusin. Abah cuci-cuci kaki dulu nih, gatel-gatel ya. Sok, silakan. Kasih makan.